Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 150 ayat 1 hingga 6 yang berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Kita akan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama naikkan pujian penghormatan, hormat bagi Allah Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kami ibadah pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan, kami memuji Tuhan, kami bisa ditolong Tuhan untuk meluruskan kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kalau hari ini kami akan membahas mengenai topik tentang favoritisme, Tuhan kiranya Engkau tolong kami. Ampuni ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni ketika kami berlaku tidak adil kepada orang lain. Ampuni ketika kami melakukan orang lain istimewa daripada yang seharusnya. Ampuni kami Bapa. Bila Tuhan kami mohon sepanjang ibadah hari ini, Tuhan memimpin kami supaya kami semakin diluruskan oleh firman-Mu bagaimana kami harus bersikap dengan tepat sebagai anggota keluarga. Mohon pertolongan-Mu Bapa dan ampuni dosa kami, ampuni salah kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa semakin hari semakin menjadi serupa dengan rancangan Tuhan kepada kami. Demi nama Yesus Kristus kami mohon pengampunan dari Allah dan mohon Tuhan Kau menyucikan kami, menguduskan kami dan meluruskan kami dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Dengan tetap berdiri, mari kita berikan segala hormat, sembah dan puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja di atas segala raja, Dia patut kita tinggikan dan muliakan. Mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Mulia, mari sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Mari tinggikan dan sembah Dia. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Segala raja, Kau yang termulia, Kau layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Ya Tuhan, Kau layak Tuhan, terima pujian dari kami. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima puji.
dari kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Kau Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih Allah kepada kita sungguh tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dia Allah yang setia, kasih dan anugerahnya melimpah senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Mari dengan hati bersukacita kita mau bersorak, memuji, menyanyi bagi Yesus Sang Raja di atas segala raja. Kasih Allah. Biarlah dengan hati penuh syukur kita terima kasih bahwa kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita ulangi sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari. Mari Bapak Ibu yang merasakan kasih Allah, kita mau bersukacita, menari, memuji bagi Allah. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Jemaat saja, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia
Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Saya lihat dari sini wajah Bapak Ibu ada penuh sukacita karena kasih Allah kepada kita tak pernah berkesudahan. Amin. Bapak Ibu, setiap kita diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarnya. Namun tak ada satupun dari kita yang sama persis karena Tuhan berikan keunikan bagi setiap kita ciptaannya. Tangan Tuhanlah yang membentuk setiap kita, menjadikan kita pribadi yang unik, indah, dan berharga di matanya. Tak satu pun karya ciptaan Allah yang tak sesuai dengan kehendaknya. Semuanya itu baik dan berharga di hadapannya. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Linda Bustan, mari kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Bersama kita mau pujikan berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Sekali lagi. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu. Bagai tanah liat, hidup kita di tangan Tuhan menjadi bejana yang indah. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilih kami Tuhan. Kau buat kami berharga di matamu Tuhan. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan. Bapak Ibu silakan berdiri. Engkaulah Tuhan,
adalah tanah liat di tangan-Mu penjunan. Engkau yang paling tahu bentuk yang terbaik ketika Engkau merancang kami. Itu sebabnya ketika hari ini kami diizinkan beribadah, kami diizinkan untuk baca firman Tuhan dan mendengarkan uraian firman Tuhan. Ya Allah, bentuklah kami. Ketika ada bagian hidup kami yang tidak benar, yang melenceng, yang tidak sesuai dengan rancangan-Mu, bejana yang indah yang Engkau sudah siapkan bagi kami ketika Engkau menciptakan kami, biar Tuhan Engkau ubah kami. Kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami di tangan-Mu penjunan yang kudus, yang paling tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan kuasai hamba-Mu, Tuhan juga tolong kami, sehingga pada waktu kami mendengar firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus berkenan berbicara, mengingatkan setiap kami yang hadir di saat ini, maupun kami yang mendengar dimanapun berada. Tuhan, Engkau tolong, sehingga kami tahu bagian hidup kami yang perlu kami ubah, bagian hidup kami yang perlu kami tinggalkan, bagian hidup kami yang perlu dikuatkan oleh firman Tuhan, dan bagian hidup kami yang terus untuk dikuduskan, diluruskan oleh firman. Mohon kemurahan-Mu Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam anugerah dan kuasa-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapa dan saudara sekalian. Selamat pagi Ibu Bapa. Ya, senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan Ibu Bapa. Ini kebaktian yang kedua, dan terima kasih untuk pimpinan gereja di tempat ini yang sudah mengizinkan saya untuk bisa bersama-sama beribadah, berbagi firman Tuhan. Kita percaya ketika firman Tuhan kita diskusikan atau kita bahas, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mari Ibu Bapak, pada saat ini kita akan bahas satu topik ya, yaitu tentang favoritism no, equality yes. Nah, kalau bahasa mudahnya yaitu kita belajar tentang sikap pilih kasih yang muncul ya. Nah, kita mengatakan tidak kepada sikap pilih kasih, tetapi kita mengatakan ya bagaimana kita bersikap yang adil, yang menunjukkan untuk melakukan orang lain secara tepat begitu ya. Mari, dasar firman Tuhan pada pagi ini, firman Tuhan yang kita sampaikan itu kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya mengajak Ibu Bapa untuk membaca bergantian bersama dengan saya, supaya kita tahu jalan cerita dari bagian ini. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya mulai dari ayat 1, Ibu Bapa dan saudara sekalian bergantian sampai dengan ayat 11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Israel, Yakub maksudnya ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.
Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ibu bapak, pilih kasih. Punya sikap lebih dekat atau kemudian favorit kepada salah satu anggota keluarga. Bisa terjadi di dalam keluarga, bisa terjadi di dalam pekerjaan, bisa jadi dalam kehidupan kita, bisa jadi bertetangga, bisa jadi juga kita dengan Allah. Itu sangat mungkin terjadi, betul ya? Itu ada di sekitar kita. Nah, yang saya contohkan misalnya, bahkan kepada Allah. Ketika kita merasa doa orang lain lebih didengar daripada doa kita, bisa enggak kita berpikir, Allah ini pilih kasih. Kalau saya doa loh ya, susah dijawab Tuhan. Tapi kalau si ini di doa, kok Tuhan jawab terus doanya? Bisa kita merasa pilih kasih? Kita bisa merasa Allah pilih kasih? Sangat bisa. Bahkan kita mungkin berpikir demikian. Allah lebih menjawab, lebih dengar jika doa itu diucapkan oleh pendeta daripada jemaat. Allah lebih mendengar, maka kita tidak berani berdoa langsung kepada Tuhan. Kita minta pendeta doakan. Pak pendeta, doa ini ya. Kenapa nggak doa sendiri misalnya? Kalau Pak pendeta doakan, lebih didengar Tuhan. Ada pikiran seperti itu? Wah, jadi kadang-kadang kita merasa bahwa Allah lebih memperlakukan pendeta itu lebih istimewa dalam hal spiritualitas daripada jemaat. Nah, maka kadang-kadang kita merasa tidak pede berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak, bisa terjadi loh seperti ini kan? Kita merasa Allah memperlakukan umat manusia itu beda. Maka kemudian kita merasa Allah bisa lebih punya favorit kepada orang tertentu, kelompok tertentu, bangsa tertentu dan sebagainya. Ini yang kita alami sehari-hari, lalu kita melihat ada favoritisme bahkan dalam spiritualitas begitu ya. Kemudian bisa terjadi favoritisme ini adalah di dunia kerja. Kita bisa merasa bos kita lebih sayang kepada A daripada kepada si B, atau kita merasa bos itu lebih sayang kepada teman kita daripada kita. Bisa kita merasa begitu? Bisa ya? Kita merasa bos itu lebih peduli, lebih dengar. Kalau dia minta apa, iya didengar. Kalau saya minta apa, nggak didengar. Kita merasa bos kita pilih kasih. Nah, bisa nggak ketika kemudian orang tua, suami istri atau papa mama merasa anaknya pilih kasih kepada mereka. Kamu nih ya lebih sayang papamu daripada mama. Kamu nih ya lebih sayang kepada mama daripada papa. Bisa muncul seperti itu dalam keluarga? Bisa ya. Jadi anak ini kalau papa yang ngomong itu anak lebih dengar. Tapi kalau mama yang ngomong kurang didengar. Lalu kita merasa wah anak ini lebih cenderung, lebih memilih, punya favorit kepada papa atau kepada mama. Maka biasanya apa dilakukan? Kamu aja yang ngomong ke anakmu, dia lebih dengar kalau kamu yang ngomong, gitu kan ya? Jadi kita merasa ada seperti itu. Dalam hubungan antara orang tua dan anak bisa seperti itu. Juga bisa terjadi dalam hubungan persaudaraan. Misalnya anak pertama lebih dekat pada anak bungsu, atau anak tengah lebih dekat pada anak pertama, atau anak tengah lebih dekat kepada anak kedua, dan seterusnya. Bisa begitu? Lalu kita merasa sebagai saudara bahwa wah saudaraku ini lebih dekat kepada dia, bukan kepada saya. Bisa seperti itu? Bisa ya? Jadi ini banyak luas ibu bapak. Favoritisme ini atau favorit kepada salah satu anggota seseorang itu banyak faktor, banyak ininya bisa dikenakan pada banyak hal. Nah saat ini kita akan fokus bagaimana melihat kepada hubungan antara orang tua, perlakuan pilih kasih dari orang tua kepada anak dan apa akibatnya dalam keluarga. Mengapa ini penting untuk dibahas? Karena jika ini terus-menerus terjadi,
itu akan membentuk keluarga yang tidak sehat. Kalau sudah keluarga tidak sehat, maka masyarakat itu jadi tidak sehat. Kalau sudah masyarakat tidak sehat, maka itu berarti bangsa tidak sehat. Maka kalau kita mau mendidik suatu bangsa, dimulai dari didik dalam keluarga. Nah, mendidik keluarga dimulai dari mendidik diri sendiri. Betul enggak? Paling sulit itu mengajar diri sendiri. Paling mudah tuh ngajarin orang lain begitu kan, tapi diri sendiri tidak mudah. Nah, maka firman Tuhan pada pagi ini menolong saya juga Ibu Bapak dan kita semua untuk bagaimana kita menjalankan peran kita seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, bentuk favoritisme ini macam-macam kan? Bisa berupa apa? Tahu bahwa ada favorit atau ada pilih kasih terjadi. Jika misalnya kesempatan yang diberikan itu pilih-pilih. Tidak berdasarkan kepada kemampuan, tetapi berdasarkan kedekatan. Kan begitu ya? Karena dekat dia dapat fasilitas lebih. Atau kemudian bisa juga dengan misalnya ada fasilitas. Karena dekat maka dia dapat fasilitas lebih. Sementara yang lebih berhak tidak dapat begitu. Lalu apa lagi? Mungkin juga masalah bukan fasilitas tetapi juga emosional ya. Lebih didengar, lebih diberikan waktu dan seterusnya. Jadi ada banyak bentuk yang bisa menunjukkan bahwa terjadi yang namanya pilih kasih. Nah, tadi kita sudah lihat bagian cerita ini adalah bagaimana dalam keluarga, yaitu ketika orang tua memperlakukan anak dengan tidak adil, memperlakukan anak, ada anak favorit, ada anak yang dibiarkan begitu saja, maka apa yang akan terjadi? Disinilah kita akan belajar bagaimana kita semua dalam tujuan untuk membangun keluarga kita yang sehat. Mari kita lihat satu demi satu. Ibu Bapak, mengapa kita di dalam keluarga bisa punya favorit? Nah, kalau kita lihat dalam kisah Yakub, ini karena mengapa Yakub lebih sayang kepada Yusuf? Ada alasannya. Jadi kalau kisah Yusuf dan Yakub ini itu karena Yusuf ini lahir pada masa tua Yakub. Jadi ada alasan, ada memori gitu ya, ada kisah yang membuat hati Yakub ini lebih cenderung kepada Yusuf. Nah, selain daripada itu, kalau kita lihat ternyata komunikasi ya antara Yusuf dan Yakub ini cukup dekat. Tahu dari mana? Si Yusuf ini cerita. Nah, ini suka cerita dia. Termasuk cerita kejahatan dari kakak-kakaknya. Berarti apa? Tidak ada pembanding cerita ya, tidak ada kakaknya datang juga dan ngomong begini-begini sehingga Yakub bisa punya informasi yang seimbang. Tidak seperti itu. Ini mendapatkan masukan yang sepihak dari Yusuf saja. Maka kemudian di situ dicatat di ayat 2 bahwa Yusuf ini menyampaikan kejahatan kakak-kakaknya ketika mereka bersama-sama di dalam menggembalakan begitu. Nah, Bapak, kalau sehari-hari kita bagaimana? Sehari-hari kita selain daripada itu ya ada memori khusus seperti yang ini ya, alasan khusus dari Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudara yang lain, tapi juga bisa jadi kita tanpa sadar melakukan pilih kasih itu di keluarga kita, itu karena bisa jadi ada kemiripan khusus dengan salah seorang anak. Ada kan anak-anak kita kok lebih mirip kita begitu ya. Lucunya, sikapnya atau apanya membuat hati kita lebih cenderung ke dia. Karena ada kemiripan-kemiripan. Atau kemudian bisa jadi karena hobi yang sama. Jadi sama-sama suka nonton bola, yang lain tidak mau. Sama-sama misalnya kalau mau diajak keluar, pergi ke alam suka. Yang lain nggak mau, anak yang lain lebih suka di rumah. Anak yang ini lebih suka misalnya berburu gitu ya, atau di seperti kemudian Ishak dan Esau gitu ya. Itu pun terjadi kan. Nah, jadi kita lihat ada favoritisme. Jadi kayaknya Ibu Bapak ya, Yakub ini itu juga korban. Dia memperlakukan Yusuf itu lebih daripada yang lain. Ada kisah keluarganya bukan? Ini menurun Ibu Bapak. Ada pola, ada contoh. Ishak lebih sayang pada siapa Ibu Bapak? Ayahnya Yakub ini lebih sayang kepada siapa? Kepada Esau. Karena punya hobi yang sama ya. Berburu kan begitu. Jadi dikatakan Ishak ini lebih memilih kepada Esau. Sementara dikatakan bahwa
Ibunya itu lebih memilih siapa? Lebih memilih kepada Yakub karena suka masak, kan begitu ya. Jadi favoritisme ini kalau tidak di breakthrough itu bisa menimbulkan masalah. Maka pola keluarga ini kita lihat. Nah sekarang ibu-ibu di tempat ini korban apa pelaku favoritisme? Atau korban mau jadi pelaku, masih transisi, ya kan? Atau sekaligus korban sekaligus pelaku, kan begitu ya? Jadi itu ada pola keluarga ibu bapak. Nah ini mari kita hati-hati melihat, jangan-jangan kita atau sekarang kita merasa enggak bahwa kita ini menjadi korban dari orang tua yang memperlakukan kita tidak baik, atau kita korban dari orang tua yang memperlakukan kita tidak adil. Orang tua kita lebih sayang pada saudara kita daripada kita. Ada yang di sini? Nah, mari kita lihat ya. Ini juga healing ya. Bagaimana kita kemudian di hadapan Tuhan kita terbuka untuk melihat kita ini menilai diri kita siapa gitu, korban atau pelaku. Atau kemudian yang menjadi orang yang favorit keluarga, atau kita adalah orang yang menjadi korban atau tidak difavoriti keluarga, orang tua, sehingga kemudian kita merasa ada muncul berbagai macam sebab. Nah sambil kita belajar firman Tuhan ini, sambil kita berdoa ya, mohon Roh Kudus menolong kita untuk bisa melihat siapa diri kita. Lalu kemudian, kenapa bisa terjadi pilih kasih itu di dalam keluarga? Bisa jadi anak ini punya pribadi yang menyenangkan. Ada begitu ya? Ibu-ibu biasanya nih Bapak Ibu, anak yang disayang, lebih disayang itu adalah anak yang punya kepribadian yang mana? Ceria, ya kan? Nurut, apalagi? Kemudian dia ramah, gitu kan? Kalau kemudian dia orangnya itu mudah senyum, begitu kan? Cenderung kita lebih mudah sayang sama anak tipe ini daripada anaknya berontak, anaknya wajahnya kayak tidak mandi 100 hari gitu kan ya, mukanya cemberut gitu kan ya. Hati kita langsung ini anak dia ngomongin tidak dengar gitu, betul enggak? Mari ibu bapak, mari kita lihat cermin ya, kalau misalnya ada ya, kita nih wajah kita yang kayak apa begitu kan? Wajah yang memang wajah yang mudah untuk disayang orang, atau wajah yang sulit untuk disayang orang. Ada loh orang yang sulit disayang, udah disayang dia tidak merasa disayang. Sampai kita bingung mau diapain lagi supaya dia bisa merasa disayang, ya kan? Jadi ada anak yang sulit disayang. Nah jadi ini masalah kepribadian. Jadi mau tidak mau akhirnya orang tua sibuk, orang tua nggak punya banyak waktu, orang tua juga dengan segala macam pemikiran, tidak fokus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, berjalan alamiah toh. Jadi anak yang mudah disayang, anak yang mudah kepribadiannya menarik, itu lebih cepat dekat sama orang tua daripada anak yang bermasalah. Padahal anak yang bermasalah inilah sebenarnya yang lebih butuh perhatian, begitu kan? Tambah lagi, dia menilai dirinya negatif. Nah ibu bapak kita lihat ini ada macam-macam sebab. Atau anak ini punya prestasi yang sesuai harapan. Anak ini dipuji-puji. Anak ini kalau orang tuanya ketemu temannya, wah anakmu pinter, anakmu hebat, anakmu loh di sekolah gini-gini. Jadi orang tua bangga. Sementara anak ini, dipanggil sekolah bolak-balik ya kan. Karena masalah, bolos lah, atau macam-macam. Coba kalau punya anak demikian, mana yang kita lebih mudah sayang? Anak yang punya prestasi baik lalu membanggakan kita, atau anak yang punya masalah? Atau anak yang biasa-biasa, mana yang lebih cenderung kita perhatian, lebih sayang? Anak yang prestasi, betul nggak ibu bapak? Itu alami gitu loh muncul. Kemudian yang berikut adalah apa lagi? Anak yang butuh perhatian khusus, anak yang punya kebutuhan khusus, anak yang misalnya lemah, ada anak yang ringkih gitu ya, dia nggak boleh kena angin dikit sakit, nyebrang dikit dia nggak bisa. Ada anak yang ringkih, maka mama nih biasanya ya, itu akan cenderung lebih peduli kepada anak demikian, betul? Sementara anak yang gagah perkasa, anak yang gak apa-apa, yang makan debu-debu dikit tetap sehat, begituan ya. Coba anak ini dikit aja udah makan bersih masih udah sakit kan? Mau gak mau mama lebih peduli pada anak yang seperti ini. Nah anak yang tidak diperhatikan bisa merasa gak? Mama loh lebih sayang dia, bisa begitu? Bisa. Padahal karena anak itu perlu perhatian khusus, anak itu butuh perhatian khusus kan begitu ya. Jadi ibu bapak lihat macam-macam yang bisa menjadi penyebab. Nah ibu bapak dilihat sekarang keluarga ibu bapak kira-kira mana yang lebih relevan? Yang diaplikasikan mana kira-kira yang terjadi? Terjadi di keluarga ibu bapak pilih kasih ada?
Ada kita cenderung ke anak tertentu atau kita sendiri merasa bagian itu karena apa? Nah ini ya, ada banyak penyebab. Lalu kita lihat, mengapa ini perlu diperhatikan baik-baik? Mengapa keluarga Yakub ini itu menjadi contoh bagi kita tentang bahayanya ada favoritisme, ya. Mari kita lihat. Ketika terjadi kepada anak yang tidak difavoriti, apa yang terjadi bagi anak itu? Ibu bapak, kalau kita lihat di sini ya, bagi anak yang tidak merasa papanya sayang atau orang tuanya sayang ke dia, maka itu muncul perasaan negatif. Coba ibu bapak lihat-lihat, ingat-ingat. Anak-anak ibu bapak itu ada ndak yang negatif terus? Apakah ada saudara kita yang negatif terus? Atau adakah mungkin orang tua kita negatif terus? Mungkin saja orang tua kita korban dari orang tua, nenek kakek kita, ya, nenek kakek orang tua kita yang berlaku pilih kasih. Bisa jadi kan? Itu belum selesai begitu, belum selesai. Jadi bisa jadi orang tua kita berpikir negatif terus. Atau kemudian anak yang negatif terus pikirannya. Bisa jadi itu sebagai sinyal, tanda bahwa dia menjadi korban dari perlakuan keluarga yang tidak adil. Bisa jadi kalau dia berpikir negatif terus, itu adalah akibat dari dia merasa tidak disayangi. Kenapa? Kita lihat dari kisahnya Yakub. Saudara-saudara Yusuf itu memperlakukan Yusuf bagaimana? Ketika mereka melihat Yusuf ini diperlakukan lebih, benci mereka. Lalu kemudian iri hati. Iri hati ini kalau dalam bahasa aslinya menggunakan kata ini ya, iri hati yang negatif. Envy gitu. Jadi betul-betul ada semacam dengki gitu. Tidak terima. Nah, kenapa? Karena ada perlakuan tidak baik. Jadi Bapak bayangkan kalau dalam keluarga kita ada anggota keluarga yang negatif terus. Sehat nggak keluarga itu? Tidak sehat. Tidak sehat. Dan itu muncul kenapa? Karena kosong jiwanya. Karena apa? Ini tadi ya. Karena masalah dia, ada masalah penghargaan kepada dirinya jadi kacau. Itu lihat ya, hatinya jadi hancur. Hatinya terluka. Sementara ibu bapak manusia sendiri, ini kan manusia ini kan kosong ya. Kalau tidak, itu sebabnya kita butuh Allah untuk bisa mengisi hati kita sehingga membuat manis hati kita. Kalau kemudian tidak ada Allah, ditambah lagi ya, sudah ada lubang kosong itu, ditambah lagi luka-luka yang diterima oleh anak karena perlakuan orang tua yang mendiskriminasikan, yang membedakan, yang pilih kasih dan dia adalah korban dari situ, maka dia semakin luka. Nah, ketika luka itu muncul, akan muncul masalah penghargaan diri. Dia akan menjadi anak yang bertumbuh dengan tidak merasa percaya diri. Dia akan tumbuh dengan luka di hati. Dia akan tumbuh dengan perasaan dia ini terus kurang baik, kurang bagus, kurang. Ditambah lagi akan jadi semakin bermasalah jika anak ini perfeksionis. Ada kan anak tipe anak ya, yang semua harus sempurna. Lalu tiba-tiba dia mengalami perlakuan tidak adil. Semakin lagi rusak. Dia tidak dekat dengan Tuhan, tambah lagi hatinya hancur ya dan terluka itu. Ibu bapak bisa bayangkan. Jika ada anak yang tumbuh dalam keluarga dengan hati tercabik-cabik, hatinya luka, sehat gak keluarga itu? Enggak. Maka akibatnya apa? Anak yang seperti ini, dia akan muncul, tumbuh menjadi seorang yang butuh pengakuan orang lain. Dia butuh untuk perhatian dari orang lain. Maka model anak seperti ini sangat mudah tertipu di dunia, di masyarakat. Ketika ada orang yang memanipulasi dia dengan pura-pura sayang, dunia ini kan sangat jahat ya. Sekitar kita kalau nggak hati-hati, dunia ini sudah kacau ibu bapak. Maka kita perlu membentuk, bisa melawan itu dengan membangun keluarga yang sehat. Nah maka ketika anak ini tumbuh di masyarakat, dia bersekolah, dia kemudian punya teman, lalu temannya manipulasi dia, sangat rentan anak ini hancur. Maka muncullah berbagai macam kasus ya, termasuk sampai dia putus asa dan bunuh diri. Atau dia merasa kemudian sudah tidak lagi berharga
dan dia kemudian hancur. Nah inilah kemudian kita lihat mengapa ini menjadi perhatian khusus ya, mengapa kita perlu perhatikan keluarga kita, anggota keluarga kita masing-masing, termasuk di dalam diri kita. Nah Ibu Bapak, kalau begini apa ya yang terjadi? Kalau sudah begini Ibu Bapak, kalau menjadi korban dari anak yang kemudian tidak difavorit atau diperlakukan tidak adil, apa yang bisa dilakukan anak? Ibu Bapak, kalau diperlakukan tidak adil, ngomong. Nah ini kan sulit ya, orang Indonesia itu banyak nyimpen di hati. Terluka, sakit-sakit dewek, luka-luka dewek gitu kan, hancur-hancur sendiri ya kan. Kita ini sulit untuk ngomong, ya enggak? Lalu kita keluarnya dengan rasa marah. Nah ini Bapak Ibu perlu kita belajar untuk ngomong. Menyatakan, mungkin mulai bertahap kepada saudara, kepada orang yang bisa dipercaya, kita perlu ngomong. Sehingga orang lain itu tahu bahwa kita ini ada masalah. Kita ini terluka dengan sikap seperti itu. Kalau misalnya gak berani ngomong sama keluarga, ngomong sama Bapak Pendeta. Biar Bapak ngomong sama hamba Tuhan. Supaya hamba Tuhan bisa ngomong pada waktu ada pembinaan keluarga. Kan begitu ya. Jadi ada ininya gitu loh, ada efeknya. Nah kadang-kadang kan orang tuh gak tahu, betul? Kadang-kadang orang tua memperlakukan tidak adil itu tidak sadar. Karena itu secara natural muncul. Maka kok korban ngomong Ibu Bapak, cerita. Kalau udah cerita bagaimana? Nah bisa macam-macam ya, bisa buat diari keluar ya kan, bisa curhat gitu kan ya. Atau kemudian bisa berbagai macam cara yang lain ya, tapi intinya keluarkan. Kita butuh apa kita ngomong, kadang-kadang orang tidak tahu kita ini butuhnya apa begitu. Berani untuk memperjuangkan diri kita itu penting. Nah bagaimana kalau orang tua yang sangat totok. Lihat wajahnya udah takut gitu kan. Bagaimana mau ngomong gitu kan. Nah tadi kalau begitu ada pihak ketiga atau kemudian ada penengah atau kita bisa ngomong kepada mana yang lebih memungkinkan untuk kita dekati. Itu pakai prinsip makan bubur dari pinggir ya, bubur panas makan tuh dari pinggirnya dulu begitu ya. Jadi mana yang bisa kita dekati itu ngomong. Jadi intinya jangan diam. Kalau diperlakukan tidak adil jangan diam. Perlu ungkapkan itu, perlu meminta hak. Jadi hak itu bukan tunggu diberikan. Hak itu kadang-kadang kita perlu ambil, kita perlu raih. Tidak selamanya hak itu akan diberikan. Ya. Jadi itu Ibu Bapak ya, ini perlu proses bagaimana memberdayakan korban. Bagaimana kemudian yang menjadi korban itu bisa tahu. Karena orang lain kadang-kadang tidak tahu bahwa kita korban, maka korban perlu ngomong. Nah sekarang, bagaimana kalau dia yang menjadi anak yang difavoriti? Bagaimana kalau dia menjadi orang yang dikasih, yang mendapatkan kelimpahan kasih sayang yang tidak adil itu begitu. Nah ini saya berikan ini ya, merah, kuning, hijau. Apa yang hati-hati pada anak tersebut, kemudian apa yang terjadi yang bahaya, hati-hati dan kemudian yang perlu dilakukan. Apa bahayanya apa? Kalau anak itu terus-menerus diperhatikan, diistimewakan, jadi kebiasaan bukan? Kalau sudah di kebiasaan, tidak mendapatkan perhatian, dia bisa ngapain? Ngamuk, bisa patah semangat, betul? Maka hati-hati, untuk yang terbiasa mendapatkan perhatian, dia juga perlu evaluasi. Waduh, ini sudah tanda awas ya, itu bisa tidak baik juga bagi yang sering mendapat perhatian atau yang mendapatkan pilih kasih tadi begitu ya. Jadi dia perlu tahu ada tekanan untuk terus tampil baik, tekanan terus sesuai dengan harapan dari orang tua yang mengasihi. Ada tekanan muncul, selalu jadi lucu, selalu jadi jadi prestasi. Itu bahaya untuk kesehatan emosional dia juga ya. Untuk yang sekarang ini lagi musim disebut dengan mental health gitu kan. Mentalnya juga jadi problem begitu. Atau yang kemudian yang berikut adalah, hati-hati yang berikut adalah apa? Tidak terbiasa diperlakukan istimewa sehingga muncul tidak peduli kepada orang lain. Tidak bisa melihat perasaan orang lain. Perasaan kok dilihat ya. Ini perasaan ini dirasakan. Jadi tidak tahu bagaimana perasaan orang lain begitu. Dia cuek dengan perasaan orang lain. Ini terjadi pada Yusuf, betul Ibu Bapak? Udah tahu loh saudaranya marah sama dia kan? Udah tahu saudaranya ada suka sama dia. Cerita pula dia mimpinya kan? Maka kakaknya ini kan semakin marah ya dak? Kakaknya bilang, kamu ngomong berkas-berkas gandum itu tunduk kepada berkas gandummu. Emang kamu mau jadi pemimpin? Ibu Bapak selalu ya, nanti ujungnya adalah kepada apa? Kuasa.
Jadi ini namanya tekanan atau tentang kekuasaan itu menjadi hal yang sangat mendominasi. Kekuasaan itu menjadi hal yang rentan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Teman kakaknya bilang, mau jadi pemimpin kamu, mau memimpin kami, nggak terima kan? Kamu mau mendominasiku, kan nggak terima. Nah maka dari mengapa? Udah cerita berkas gandum, cerita pula tentang bintang-bintang yang tunduk kepada dia. Bahkan sekarang matahari dan bulan. Tambah gitu kan, dikatakan tambah marahlah kakak-kakaknya. Nah ini, kalau dia selalu diperlakukan istimewa, maka dia tidak lagi punya rasa mampu dengan bijak. Kapan harus ngomong, kepada siapa harus ngomong, dengan cara bagaimana harus ngomong, pada waktu momen kapan dia harus ngomong, itu akhirnya bias. Karena sudah terbiasa diperlakukan istimewa sehingga dia merasa apapun yang dilakukan no problem gitu. Padahal sebenarnya itu problem. Nah bagaimana kalau dia yang menjadi anak yang disayang? Ibu bapak ini tadi, lakukan, beranilah untuk bersikap, mengingatkan si pelaku untuk jangan memberikan perhatian istimewa jika itu nanti akan melukai orang lain atau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lebih sehingga itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Nah ini yang perlu ngomong, tapi ini bapak ini perlu ya, untuk sampai pada level ini anak tersebut memang harus sadar terus menerus ya, evaluasi diri. Karena kalau tidak, kalau sudah terbiasa mendapatkan perlakuan istimewa, kita tidak merasa sesuatu yang salah kalau itu sudah kita biasa lakukan, betul ya? Atau kita biasa terima. Maka kalau sudah diperlakukan istimewa, dapat lebih, ketika tidak, maka kemudian dia merasa, loh kok tidak? Malah menuntut. Nah ini perlu ada kedewasaan untuk bisa sampai pada level ini. Tapi ibu bapak, ini yang kita lakukan. Nah coba lihat sekarang ya ibu bapak, mulai ajar. Misalnya kita ini terlanjur memperlakukan istimewa kepada salah satu anak kita. Maka ibu bapak beri dan ajar dia. Karena kalau tidak, kita akan membentuk generasi yang tidak ada perasaan. Generasi yang tidak tangguh gitu ya. Generasi yang tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Maka itu perlu juga dilatih. Maka sekarang, kenapa generasi Z sekarang atau Gen Z ya dianggap sebagai generasi yang rapuh atau istilahnya generasi strawberry? Kena dikit aja langsung mereka langsung rapuh, langsung jatuh gitu ya, langsung tidak bisa bangkit. Itu bisa jadi karena mereka tidak terbiasa, tidak terlatih untuk tough, tidak terlatih untuk bagaimana berjuang. Karena selalu ditolong, akhirnya mereka tidak tahu bagaimana harus berjuang. Sehingga ketika harus menghadapi perjuangan, mereka tidak sanggup, lalu mereka rapuh dan mereka jatuh. Maka didikan keluarga itu penting. Daud mengatakan, selagi aku muda, maka dia bersyukur waktu muda dia mendapat banyak tekanan. Karena dari tekanan itulah, kata Daud, dia semakin dekat dengan Tuhan. Jadi ibu bapak, kalau mendapat tekanan sebenarnya bersyukur. Karena itu melatih kita untuk bisa bagaimana kita hidup ya, survive di tengah-tengah zaman ini begitu. Nah jadi, kalau memang sampai kepada dia terus-menerus dapat perhatian istimewa, dia perlu ngomong. Ini tidak baik. Saya ibu bapak, 3 saudara, semuanya perempuan. Saya anak ketiga, anak bungsu dari 3 saudara. Biasanya kalau anak bungsu itu bagaimana ibu bapak? Paling disayang ya. Saya alami itu. Paling disayang. Ini ada yang sesama anak bungsu ya. Jadi biasanya paling disayang itu saya alami. Dari mana bentuk sayangnya? Papa saya itu kalau beli makanan itu memberi saya istimewa. Kalau uang saku nanti ada tambahannya. Kalau kemudian pokoknya istimewa. Kalau potong kue saya lebih besar potongannya. Makanya seingat saya waktu kecil kok saya agak bulat ya. Sekarang juga bulat ya ibu bapak ya jadi ya. Jadi itu ya ada pelakuan tertentu seperti itu. Ibu bapak bersyukur sejak kecil itu ya, selain sekolah minggu begitu, saya itu aktif ikut pramuka, macam-macam kegiatan, baca-baca buku. Waktu itu kan buku-buku, zaman dulu kan buku-bukunya sangat sangat ceritakan keadilan ya. Macam-macam lah, ada buku-buku tentang 5 sekawan lah, segala macam, teori detektif, macam-macam itu buku itu kan banyak sekali menceritakan keadilan dan masyarakat kan. Lalu pramuka lagi, tambah sekolah minggu lagi, tambah kemudian segala macam. Jadi dalam diri saya sejak kecil itu sudah punya nilai bahwa hidup itu harus adil. Maka ketika saya mendapatkan perlakuan istimewa, saya akan bertanya begini,
Cece dapat nggak? Padahal ya ibu bapak ya, ada orang itu suruh milih, ada ayam, potongannya besar, potongannya kecil. Anak suruh milih, dia akan milih yang mana? Besar tuh, enak ya tuh. Pasti cari besar ya nggak? Kalau bisa, makanya doa kenapa orang kok makan itu makan enak, doa perlu ditutup piringnya. Kalau tidak, hilang semua begitu kan ya, pindah piring kan begitu ya. Karena kita terbiasa untuk serakah, betul? Kalau bisa dapat banyak, kenapa harus sedikit? Itulah yang saya diajar ibu bapak. Maka keluarga itu sangat penting, sangat penting. Kalau keluarga tidak memberikan values, ibu bapak yang hadir di sini, yang dengar firman Tuhan, mari kita mengajari diri sendiri. Setuju ibu bapak? Kadang kita hidup dari keluarga yang mungkin ya, keluarga yang sudah punya kebiasaan tradisi yang seperti itu. Maka siapa yang mau berubah sesuai dengan firman Tuhan, berubahlah begitu. Siapa yang sudah sulit berubah dengan firman Tuhan, ya sudah. Kita tidak bisa ini ya, hanya pekerjaan Roh Kudus kan yang mengubah. Tetapi kita yang bisa mengubah, kita ubah. Nah maka di sini ibu bapak, kalau kita diperlakukan tidak adil, maka kita perlu bersikap untuk mulai rasa adil itu mulai dari diri kita. Sekalipun mungkin kita suka kue itu, tapi kita harus tahan diri, betul? Bukankah itu namanya tidak serakah? Ketika yang bukan punya kita, jangan kita ambil, betul ibu bapak? Bukankah itu namanya adil? Pada waktu bukan hak kita, jangan ambil, betul? Tapi dunia mengajari kita apa? Sekalipun itu bukan punyamu, kok kamu ingin rebut, kan begitu kan? Betul kan? Nah maka inilah hidup Kristen itu jadi tidak menarik. Nah kenapa tidak menarik? Karena kita sama dengan dunia. Karena kita sama dengan segala macam cara-cara dunia. Sehingga keindahan firman Tuhan itu tidak muncul. Karena apa? Bukan firman Tuhan tidak menarik. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Karena kita lebih mendengar kata dunia. Nah ini ibu bapak ya, mari kita coba cek terus menerus. Nah lalu bagaimana yang kita bisa pelajari ini ya. Jadi kalau favorit tadi, yang tidak favorit bagaimana sikapnya, yang favorit bagaimana sikapnya. Nah jadi secara keseluruhan bagaimana ibu bapak? Begini. Apakah kita bersikap adil dalam keluarga ya, belajar dari keluarga Yakub? Maka itu bapak itu ada dua macam istilah. Nah ini saya kenalkan ibu bapak dua istilah ya. Gak usah hafal, gak usah. Tapi prinsipnya ibu bapak tahu. Ada yang namanya equality, ada yang namanya equity. Bedanya di mana? Equality itu equal ya, sama. Kalau equity itu adil. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Sikap keluarga yang membuat persamaan atau sama, memperlakukan sama dengan keluarga yang melakukan adil. Di mana bedanya? Contoh begini. Ibu bapak punya 3 anak. SD, SMP, SMA. Yang namanya sama itu berarti memperlakukan sama, semua anak diberikan uang saku 100.000. Sama? Sama. Adil enggak? Enggak adil. Ya kan? Sama, tapi tidak adil. Jadi, maka perlu ada equity. Equity itu mempertimbangkan kebutuhan, mempertimbangkan kepantasan, mempertimbangkan yang anak ini seperti apa keperluannya begitu ya, mempertimbangkan. Jadi perlakuannya itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak selalu yang namanya adil kan berarti kalau anak SD dia nggak perlu dapat 100.000 kan uang sakunya. Anak SMA bisa jadi kurang kan 100.000 itu, maka perlu ditambah lagi kan. Anak SD barangkali cukup 20.000 misalnya, karena sudah ada sekaligus bayar makan siangnya, sekaligus mungkin bayar sudah apa, udah lengkap di situ begitu ya. Sementara anak SMA mungkin tidak. Nah maka ibu bapak kita perhatikan, setiap anak itu kan kebutuhannya beda-beda, ya enggak? Jadi memperlakukan sama itu belum tentu adil. Jadi perhatikan kebutuhan tiap anak, tiap anggota keluarga itu kebutuhannya apa. Nah bagaimana taunya? Ini ibu bapak sadar. Mari kita sadar bahwa kita ini bisa berlaku tidak adil. Bahwa kita ini bisa pilih kasih. Kita sadar ada kelemahan itu. Nah bagaimana caranya? Evaluasi terus ibu bapak. Evaluasi diri kita. Evaluasi terus. Kami setiap hari sama ini ya. Saya tinggal sama cici saya. Kakak saya perempuan yang pertama. Kami terus evaluasi diri kami tiap hari.
Karena apa? Evaluasi dari mana? Baca firman Tuhan tiap hari. Kalau sangat sibuk, satu ayat, satu perikop, beberapa ayat begitu ya. Atau kemudian kita selalu meluangkan waktu untuk baca, bila perlu satu pasal, ya kan? Bila perlu kalau memang ini kita bisa 2 pasal. Tapi intinya kita belajar apa hari itu. Apa yang Tuhan izinkan hari itu kita alami dan bagaimana firman Tuhan hari itu menolong kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan itu alat ukur kita, maka kita bisa menjadikan alat ukur kita itu misalnya film Korea. Kita bilang film Korea boleh kok. Lah ya itu kan film Korea. Atau kita bisa ukurkan itu dari kebiasaan. Lah kebiasaan sana lo bisa, ya kan? Atau bisa jadi tradisi, itu bisa. Maka Ibu Bapak sadar dengan mengevaluasi diri kita dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Jangan-jangan kita sudah melenceng dari firman Tuhan. Maka setiap hari itu butuh dibersihkan. Karena hidup kita tiap hari dibersihkan terus. Iya ya, kok hari ini kita ngomong begini salah ini ya. Aduh Tuhan ampuni. Nah disitulah letak diskusi keluarga. Kemudian kita bisa saling terbuka dan saling kemudian mengingatkan, menopang, bertumbuh bersama. Dan saya percaya Ibu Bapak, sepanjang hari terus menerus kita akan semakin berubah, semakin indah dan hati kita ini diisi firman Tuhan itu akan semakin menjadi pribadi yang cukup gitu ya dengan Tuhan ya. Jadi kita masa akan begitu ringan hidup itu karena kita tahu kita tidak berjalan sendirian. Maka sadar Ibu Bapak dan evaluasi diri ya. Kemudian yang kedua apa? Dengar. Mari kita dengar suara anggota keluarga. Jangan-jangan waktu kita melakukan pilih kasih itu ada entah itu gerak tubuh, entah itu mimik wajah, entah itu tatapan mata, entah itu sikap-sikap yang menunjukkan bahwa mereka terluka. Ibu Bapak bisa lihat kan wajah marah sama wajah senyum? Ya toh? Kita lihat kenapa ya anak ini kok wajahnya murung melulu. Lihat kita matanya, tatapan matanya itu marah gitu kan. Ada apa? Nah anak seperti itu barangkali dia sedang terluka. Nah ini Ibu Bapak, seringkali orang tua sibuk ya enggak? Karena sibuk kadang-kadang gak punya waktu ngurusi anak seperti ini. Padahal seperti ini yang dibutuhkan. Dengar. Jadi dengar itu tidak harus suara. Tapi juga dengar bagaimana mereka mencurahkan perasaan mereka begitu ya. Dengan berbagai macam bentuk. Ya tadi ya, bisa mimik wajah, tatapan mata, raut muka, ataupun sikap-sikap yang lain, ataupun suara, ataupun kemudian bisa sepakat keluarga. Misalnya ya, ada papan tulis di tengah keluarga. Silakan anggota keluarga jika merasa sesuatu tulis di sana, supaya semua bisa baca. Berani nggak Ibu Bapak? Open ini ya, kita open forum. Open keluarga, kalau ada perasaan tidak suka atau misalnya bisa saja buat permainan keluarga begini, maka hari itu setiap anggota keluarga 2 anak, papa mama. Misalnya sebutkan ya ada papa, mama, 2 anak begitu ya. Lalu kita berikan kayak semacam kayak kayak mainan itu ya untuk ada wajah smile, ada wajah apa. Jadi hari itu hari perasaannya lagi gimana? Lagi marah ya, dia pasang wajah marah, lagi senyum. Bisa jadi itu komunikasi keluarga bukan? Kreativitas. Jadi Ibu Bapak itu menjalani kehidupan keluarga enggak biasa-biasa saja. Tapi kehidupan keluarga jadi kayak permainan begitu. Kayak fun karena kita ada banyak cara untuk komunikasi di dalam keluarga. Dengar, intinya apa? Kemampuan kita mendengar isi hati dari setiap anggota keluarga kita sehingga secepat mungkin masalah itu bisa diatasi. Sehingga keluarga itu akan menjadi keluarga yang sehat. Yang berikut adalah apa? Diskusi. Ibu Bapak, kita harus jujur. Dalam keluarga itu memang ada kalanya kita perlu memperhatikan lebih atau memberikan perhatian khusus. Atau mungkin memang ada alasan tertentu kita memberikan kesempatan lebih kepada seseorang. Betul tidak? Nah ini kan perlu didiskusikan. Tapi kembali, bukan diskusi itu bukan pembenaran. Beda loh ya. Kalau pembenaran itu kan, ya begini karena kamu sih begini-begini. Makanya, nah itu pembenaran. Tapi yang namanya diskusi adalah menceritakan mengapa si ini lebih butuh begini. Terima enggak dia, keberatannya apa dia yang tidak diperlakukan khusus begitu ya. Lalu bagaimana? Nah ini memang butuh waktu Ibu Bapak. Membentuk keluarga yang sehat itu tidak tutup mata langsung jadi. Enggak, tapi proses.
Dan saya percaya pada waktu kita sudah melewati proses itu sekian waktu, kita akan menuai hasilnya. Betul Ibu Bapak? Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Kalau kita menabur keluarga yang sehat, kita akan menuai nanti hasilnya. Bagaimana setiap anggota keluarga itu akan bertumbuh dengan baik dan dia bisa menjadi berkat bagi Tuhan, bagi orang tuanya, bagi keluarganya, juga bagi masyarakat. Nah maka di situ adalah diskusi. Bisa jadi yang dipikir orang tua itu ternyata anak itu punya masukan yang berbeda yang lebih bagus, betul? Orang tua tidak selamanya benar. Orang tua juga tidak maha tahu. Bahkan bisa jadi anak itu jauh lebih tahu daripada orang tua untuk kasus-kasus tertentu. Nah maka di situ butuh diskusi. Butuh kemudian kita urun rembuk ya, dengarkan. Bapak saya bersyukur keluarga kami itu keluarga yang demokrasi. Keluarga yang kemudian anak-anak bisa mengutarakan pendapat itu dengan bebas. Termasuk warna cat rumah. Kami bisa menolak kalau misalnya orang tua mau milih cat apa rumah. Kami bilang nggak mau, kami minta ini. Maka kemudian warna-warnilah rumah kami begitu ya, kira-kira begitu kan. Jadi kamar ini, kamar itu masing-masing punya selera sendiri-sendiri kan. Jadi kami dari keluarga yang bisa mengutarakan pendapat dengan baik sehingga saya akan terbuka jika ada masukan-masukan. Walaupun mungkin masukan itu tidak nyaman bagi saya, tetapi karena keluarga itu sudah membentuk saya begitu, maka saya lebih mudah untuk menerima. Tapi ada keluarga yang ngomong pun tidak boleh, betul Ibu Bapak ya. Nah ini pola keluarga seperti apa kita bentuk itu menjadi PR kita masing-masing begitu ya. Tapi diskusi itu penting. Sehingga kalaupun sampai terjadi harus memberikan kesempatan khusus kepada salah satu anak, kepada salah satu anggota, mereka paham mengapa itu terjadi. Jadi membuat paham itu, bukan membenarkan tapi membuat mereka understanding ya, mengerti mengapa itu terjadi. Dan begitu yang terakhir Bu Bapak, beri waktu. Beri waktu supaya setiap anggota keluarga itu merasa disayang. Kita mungkin sementara kita sendiri barangkali bergumul dengan pergumulan kita sendiri barangkali itu butuh kasih sayang. Maka untuk seperti ini Bu Bapak, tidak ada cara lain adalah kita mohon Allah Roh Kudus menolong kita, memenuhi, melimpahi kita dengan kasih sayang. Nanti Ibu Bapak lihat Allah akan membuat dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak terpikir. Ibu Bapak akan muncul ya, kemampuan menyayangi, diperlebar ya hatinya itu. Sehingga lebih mampu menyayangi dengan lebih luas, lebih mudah memaafkan, lebih mudah menerima, lebih mudah mengampuni. Itu Tuhan akan mengerjakan dalam hati kita dengan berbagai macam cara. Setiap orang saya kira unik cara Tuhan dan kita menikmati tiap-tiap bagaimana cara Tuhan membentuk kita. Maka misalnya anak ini diperlakukan seperti ini, dia ini ya beri waktu sehingga pastikan setiap anak itu tahu bahwa dia disayang. Nah, kebutuhan anak merasa disayangkan beda-beda ya. Anak merasa disayang ketika diberi. Anak merasa disayang ketika permintaannya didengar. Anak merasa disayang ketika ada kata-kata yang menghibur, menguatkan dia. Anak merasa disayang ketika orang tuanya mau menyediakan waktu bagi dia, walaupun dia capek begitu. Tapi ketika anaknya minta waktu, oke, kita berikan, misalnya gitu. Nah ini masing-masing. Tapi pastikan, beri waktu itu untuk apa? Beri waktu kepada setiap anggota keluarga supaya mereka tahu bahwa mereka disayang. Mari Ibu Bapak, kiranya Tuhan menolong kita. Mari dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita belajar membentuk keluarga yang sehat. Kalau saat ini kita belum punya keluarga sendiri di mana jadi suami atau istri, tapi kita punya keluarga yang lain kan? Ada papa mama kita, ada saudara-saudara kita. Kalau kita misalnya tidak punya saudara, tapi ada papa mama. Kalau kita nggak punya papa mama, hanya kita sendiri, bentuk dari pertemanan kita. Bagaimana kita menjadi orang yang akan pribadi yang sehat dan yang akan membentuk lingkungan kita menjadi sehat pula. Tuhan memberkati Bapak dan Saudara sekalian, kiranya semua keluarga di GKA Elion Rungkut ini adalah keluarga yang sehat dan keluarga yang semuanya itu merasa disayang dan terutama disayang oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang baik, ketika saat ini barangkali kami merasa diperlakukan tidak adil, bahkan kami merasa Tuhan kok tidak adil, ampuni kami. Barangkali
kami tidak bisa memahami bagaimana Tuhan, Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Kiranya Roh Kudus Kau menguatkan kami sehingga setiap kami yang saat ini tahu bahwa Tuhan sayang kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau kami juga adalah pelaku ketika kami melakukan favoritisme, pilih kasih. Dan itu menimbulkan luka bagi anggota keluarga kami yang lain. Ampuni kami Bapa. Tuhan tolong supaya kami bisa berperan sesuai dengan porsi kami, sesuai dengan tugas kami, sesuai dengan peranan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat dalam keluarga kami. Dan untuk diri kami sendiri Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, kiranya mohon hikmat Tuhan kepada kami. Supaya kami bisa diubahkan menjadi pribadi yang sehat, menjadi pribadi yang bertumbuh dengan baik, dan kami bisa menjadi berkat bagi anggota keluarga kami. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, kiranya pribadi yang sehat, keluarga yang sehat ini terjadi di jemaat di GKA Elion Rungkut ini Bapa. Sehingga semua jemaat di tempat ini adalah keluarga yang sehat dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Pimpin Tuhan semua orang tua di tempat ini, Tuhan berkati mereka. Dan juga Tuhan berkati hamba Tuhan, sehingga bisa mendampingi, bisa memperlengkapi para jemaat, sehingga mereka semakin mengasihi Tuhan dan mampu untuk mengeluarkan betapa indahnya ketika kami mengikuti Kristus sebagai juru selamat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang barangkali saat ini mengalami luka. Tuhan, kiranya Kau membalut luka mereka. Engkau menyembuhkan hati-hati yang terluka. Tuhan tolong mereka, membuat mereka memahami kalau apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasa Tuhan, Engkau mampu untuk menyembuhkan dan menolong mereka untuk tahu dan juga bahkan bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga mereka merasa kebaikan dari Tuhan ketika Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk hubungan sesama hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati, hubungan dengan majelis Tuhan juga berkati, dan juga semua program kerja yang dikerjakan Tuhan juga memberkati. Tuhan memimpin Bapa di surga, sehingga sungguh-sungguh semua yang dilakukan di gereja ini adalah demi kemuliaan Tuhan dan Engkau bersukacita berkenan atas apapun yang dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk proses transisi pergantian kepemimpinan dari presiden yang lama ke presiden yang baru. Tuhan, Engkau tolong pimpin sehingga semuanya berjalan dengan baik. Termasuk program kerja, termasuk bagaimana kondisi dunia yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Termasuk Tuhan bagaimana praktek korupsi, kolusi yang masih mengganggu untuk bisa pembangunan bangsa kami. Tuhan ampuni para pelaku. Tuhan pimpin bangsa kami, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada para pengambil keputusan sehingga bangsa kami bisa diberkati. Kami percaya Tuhan, kami berdoa tapi Engkau mampu melakukan jauh daripada yang kami doakan. Itu sebabnya kami tidak berhenti-berhenti berdoa bagi bangsa kami. Bangsa besar yang Tuhan izinkan untuk kami tinggal di tempat ini, untuk kami lahir di tempat ini, dan juga untuk kami berkarya di tempat ini. Tuhan, kiranya Kau memberkati. Terima kasih Bapa di surga untuk bagian bangsa kami yang mengalami juga bencana-bencana alam. Tuhan Kau tolong Bapa di surga. Kalau Tuhan izinkan untuk kami mengambil bagian, Tuhan juga pimpin kami supaya kami tahu apa kontribusi kami bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk peperangan yang masih terjadi di dunia ini. Tuhan Engkau tolong para korban yang saat ini mungkin menderita, saat ini sedang kesulitan, bahkan amat sulit untuk hidup. Tuhan tolonglah mereka. Kami mohon kemurahan-Mu Bapa di surga. Tuhan berikan belas kasih-Mu sehingga juga mereka bisa merasakan betapa Engkau hadir di tengah-tengah kesulitan mereka. Tuhan tolong para pengambil keputusan yang membuat perang ini ya Tuhan. Tuhan Engkau yang berkuasa atas mereka. Tuhan pimpin mereka. Bahkan Kau tegur mereka ketika mereka sangat egois untuk memikirkan diri mereka sendiri. Lalu mereka sungguh-sungguh merusak bagi kemanusiaan. Tuhan, kiranya Engkau yang berperkara dengan mereka Bapa di surga. Tuhan tolonglah supaya dunia yang Kau ciptakan ini bisa melihat sungguh pencipta kami menciptakan dengan sangat baik. Dan Engkau sudah memimpin bangsa ini, memimpin dunia ini. Bila Tuhan Engkau menunjukkan karya-Mu bagi bangsa, bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah tempat kami bersandar, Allah kekuatan kami, Allah yang memberi kami kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat saya undang berdiri,
kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita yang sudah dilakukan, dikatakan oleh jemaat dari berbagai abad. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Ibu Bapak. Tuhan kita sungguh besar, kasih-Nya teramat ajaib. Anugerah demi anugerah senantiasa tercurah di dalam hidup kita. Terlebih anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita sungguh amat berharga di mata Tuhan. Mari bersyukur atas anugerah-Nya yang limpah, anugerah-Nya sungguh mempesona. Bersama kita akan naikkan puji syukur, kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, pesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Pesonaku,
kita semua bangkit berdiri. Sungguh berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu Tuhan cukup bagi kami. Untuk itu kami selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Benar Tuhan, Kau selalu dan selalu mengangkat hati kami. Kau yang membuat kami berharga di matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu yang selalu melimpah, menjagai dan memelihara hidup kami. Tak pernah akan dapat kami balas segala kebaikan yang sudah kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan persembahan yang terbaik dari kami. Kiranya Tuhan mau memberkati, mengurapi, dan melayakkan persembahan ini, sehingga boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan juga Kau akan memberikan hikmat-Mu kepada para pengurus di gereja kami ini untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan hati yang takut akan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan kiranya doa dan ucapan syukur kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya.
Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.